Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Septivi Raini, CGP Angkatan 4 dari SMK Negeri 1 Nganjuk. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan paparan tentang aksi nyata saya, yaitu budaya positif. Baik, fasilitator saya yaitu Pupur Indratmi MPD, kemudian pengajar praktek saya yaitu Ibu Santi Kusuma Dewi SPD. Judul aksi nyata saya yaitu menanamkan dan membiasakan budaya positif peserta didik dengan keyakinan kelas. Latar belakang: sekolah adalah institusi pembentukan karakter, maka tugas guru seyogyanya berusaha menciptakan pendidikan yang mampu melakukan pembiasan bagi setiap warga sekolah, terutama peserta didik dalam melakukan budaya positif yang mengakar kuat dan menjadi sebuah kebiasaan, di mana budaya positif ini dilakukan secara berkesinambungan dan sadar oleh setiap warga sekolah. Semua pihak harus terlibat agar terwujudnya budaya positif sekolah yang kita harap. Budaya positif di kelas. Adapun tujuan diadakan budaya positif di kelas, yang pertama menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas. 2. Menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik. Adapun tolak ukur, yang pertama, siswa mampu menyusun keyakinan kelas dan dipajang di dinding kelas. 2. Munculnya motivasi intrinsik melalui budaya positif dengan keyakinan kelas di sekolah. Kemudian yang ketiga, siswa selalu menjalankan kesepakatan kelas sesuai jadwal yang ditetapkan di kelas. Kemudian 4, lingkungan kelas dan lingkungan sekolah yang kondusif. 5, terjalin komunikasi aktif antara guru, murid, seluruh warga sekolah, dan masyarakat. Deskripsi aksi nyata. Aksi nyata yang saya lakukan yaitu menanamkan budaya positif di kelas dengan membuat keyakinan kelas yang berpihak pada peserta didik. Kemudian hasil dari keyakinan kelas yang sudah disepakati akan saya imbaskan kepada rekan guru di sekolah dengan terlebih dahulu mengkomunikasikan dengan kepala sekolah sehubungan dengan kegiatan yang melibatkan siswa dan rekan guru secara langsung di sekolah. Mengingat budaya positif sangat penting dalam pembentukan karakter siswa, saya sebagai calon guru penggerak harus membuat perubahan ke arah yang lebih baik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun rincian dari tindakan aksi nyata yang dilakukan adalah minggu ke-1, di mana di minggu ke-1 ini saya meminta izin dan dukungan kepada kepala sekolah terkait aksi nyata yang akan dilakukan. Kemudian di minggu yang kedua, mensosialisasikan ke rekan-rekan guru melalui pengimbasan budaya positif. Kemudian saya akan membentuk komunitas praktisi rumpun kelas 12 DPIP 1. Berlanjut ke minggu yang ketiga, yaitu pengenalan budaya positif, membuat keyakinan kelas, membuat poster berdasarkan keyakinan kelas yang telah didiskusikan dengan disepakati. Membimbing siswa dalam menerapkan aksi nyata budaya positif. Minggu keempat, menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan dalam aksi nyata menjadi kebiasaan budaya positif di sekolah. Dukungan yang dibutuhkan dalam aksi nyata yaitu dalam memperlancar kegiatan aksi nyata yang dilakukan di sekolah, tentunya dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, yaitu kepala sekolah, rekan-rekan guru, murid, dan orang tua, serta sarana dan prasarana. Hasil aksi nyata. Kegiatan aksi nyata melalui membangun keyakinan kelas membuat siswa merasa lebih percaya diri karena merasa menjadi bagian dalam pembuatan keputusan di kelas. Rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya juga merasa antusias ingin membuat keyakinan kelas yang berpihak kepada siswa. Pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan aksi nyata ini yaitu yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, siswa, dan orang tua siswa. Kemudian yang kedua yaitu yang terpenting adalah kreativitas dan ide siswa dapat tersalurkan. Yang ketiga, menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan pada siswa sehingga menjadi sebuah pembiasaan dan akhirnya menjadi budaya positif bukan hanya di lingkungan sekolah tetapi juga di lingkungan masyarakat. Rencana perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang.
pada tahun ajaran baru nanti, yaitu tahun 2022-2023. Saya berharap pembelajaran sudah normal kembali sehingga pelaksanaan pembelajaran menjadi seperti sedia kala. Pada tahun ajaran baru, saya akan melaksanakan keyakinan kelas pada siswa baru di kelas saya. Saya akan menerapkan merdeka belajar dan ilmu lainnya yang saya dapatkan dari program Guru Penggerak. Baiklah, saatnya untuk memaparkan atau menayangkan tentang dokumentasi aksi-aksi nyata saya. Dari Binago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk
datang dalam undangan saya nggih hari ini. Kenapa saya melibatkan panjenengan semua di sini? Ini adalah tugas kami. Saya dengan Bu Anita sebelumnya. Bu Anita sudah kemarin dan ini saya. Tugasnya yaitu tentang program guru penggerak. Di mana di dalam guru penggerak itu ada tugas-tugas yang harus saya kerjakan. Nah, tugas kali ini melibatkan panjenengan semua. Tugasnya apa? Yaitu tugasnya adalah aksi nyata. Tapi sebelumnya saya akan memaparkan sedikit tentang apa itu guru penggerak, biar panjenengan semua sedikit tahu gitu nggih. Kalau sudah tahu nanti akan tergerak akhirnya untuk terlibat secara langsung ngaten nggih Bapak Ibu. Baik, ini adalah program guru penggerak. Itu bercita-cita menghidupkan kembali pemikiran Ki Hajar Dewantara di ruang-ruang kelas Indonesia. Tidak asing lagi bagi panjenengan semua siapa Ki Hajar Dewantara itu nih Bapak Ibu, bahwa Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia, di mana pemikirannya, filosofinya digunakan atau dipakai di dalam pendidikan, khususnya di Indonesia, pendidikan yang ada di Indonesia. Baik, lanjut. Nah, ini salah satu pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Beliau membedakan pengajaran dan pendidikan, di mana pengajaran itu adalah merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu dan berfaedah bagi anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu memberi tuntunan segala kodrat yang ada pada diri anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi Ki Hajar Dewantara itu membedakan. Intinya bahwa pengajaran itu adalah suatu proses pendidikan, sedangkan pendidikan itu adalah memberi tuntunan segala kodrat yang ada pada diri anak. Jadi pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Lanjut Bapak Ibu, ini salah satu juga pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara ada 3, di mana tujuan pendidikan itu menuntun kodrat anak. Nah, kodrat anak itu yang bagaimana? Kodrat anak adalah di mana anak ingin mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu, bahwa anak lahir, kita dari dulu bahwa ada yang mengatakan bahwa anak lahir itu putih bersih, putih bersih seperti kertas. Tapi pada dasarnya anak lahir itu sudah ada sifat dasarnya di situ. Tinggal kita sebagai pendidik atau sebagai pamong itu menebalkan sifat-sifat yang sudah ditulis sesuai dengan kodrat anak itu. Kalau memang itu baik, ya kita tebalkan kodrat itu. Kalau memang itu tidak baik, ya harus kita arahkan lebih baik. Jadi intinya bahwa anak lahir itu membawa sifat sendiri-sendiri, bukan kertas kosong sebetulnya. Kita hanya menebalkan. Kemudian dasar pendidikan itu tidak lepas dari kodrat alam dan kodrat zaman, di mana anak itu tumbuh sesuai di mana dia tinggal, itu kodrat alam. Di mana dia tinggal, di dalam lingkungannya, kemudian dia bagaimana budayanya, itu terhubung dengan kodrat alam. Sedangkan kodrat zaman itu artinya bahwa kita sebagai pendidik itu memberikan bekal keterampilan kepada anak, sehingga mereka bisa hidup, bisa berkarya, kemudian bisa menyesuaikan diri sesuai dengan zamannya. Katakanlah sekarang ini kita sebagai pendidik harus mengarahkan anak pada zaman abad ke-20, ke-21. Oke. Nah, sekarang budi pekerti. Ini dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga adalah budi pekerti. Budi pekerti bagian yang tidak lepas dari pengajaran dan pendidikan, di mana kita sebagai guru harus memberikan tauladan pada anak-anak kita. Kita sebagai contoh bagi anak-anak kita. Itu dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Baik, berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini tidak asing lagi. Ini filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bu War ini bahwa
filosofi Ki Hajar Dewantara yang paling artinya berkesan di pendidikan adalah ing ngarsa Tulodo, ing madya mangun kaso dan tuturi handayani. Di mana ing ngarsa Tulodo itu adalah kita sebagai pamong, sebagai pendidik, kita harus memberikan tauladan bagi anak-anak kita. Ing madya mangun kaso, kita harus membangun semangat anak-anak, ya, membangun anak-anak. Dan yang terakhir adalah tuturi handayani, kita pendorong, memberi semangat bagi anak-anak. Untuk apa? Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini filosofi Ki Hajar Dewantara. Bagi panjenengan semua ini tidak asing ini, filosofi Ki Hajar Dewantara ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini saya perkenalkan apa sih visi program guru penggerak. Jadi sehingga nanti Bapak Ibu bisa sedikit mengenal apa itu guru penggerak. Kalau sudah mengenal nantinya, saya yakin panjenengan semuanya bisa menjadi guru penggerak, walaupun tidak melalui pendidikan. Memang pendidikan ke program guru penggerak ini tiap kota tidak sama Ibu. Kebetulan saya sama Bu Anita atau Kota Nganjuk itu angkatan 4, program guru penggerak angkatan 4. Kemudian ini sudah dibuka angkatan 5 dan angkatan 6, tapi bukan Kota Nganjuk, kota lain. Nah, Kota Nganjuk kapan? Belum tahu ini kapan kotanya dibuka kembali untuk program guru penggerak. Kemarin Bu Sulis juga tanya sama saya, Bu, saya juga kepingin untuk menjadi guru penggerak, tapi saya belum pegawai negeri. Ternyata jangan berkecil hati, Bu Sulis, Pak Edi, semuanya aja, tidak hanya pegawai negeri aja yang bisa menjadi guru penggerak, GTT pun bisa. BAIS itu banyak sekali. BAIS itu banyak sekali, ada kalau tidak salah 3 yang sudah calon guru penggerak. Kemudian dari sekolah-sekolah swasta pun juga banyak. Ini nanti kalau Bapak Ibu misalnya ingin terjun itu mengasihkan sekali. Ternyata bahwa pendidikan di Indonesia memang luar biasa sekali, apalagi dengan adanya pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Oke. Baik Bapak Ibu, visi program guru penggerak itu adalah mewujudkan capaian merdeka belajar. Ini yang terpenting, bahwa anak-anak kita itu adalah anak-anak yang butuh merdeka belajar. Anak-anak nggak boleh kita tekan, jadi kita bebaskan, tapi kita bisa menuntun, mengarahkan, bebas tapi mengarahkan. Karena tadi tuntunan ya, bahwa pengajaran pendidikan adalah memberi tuntunan, tadi Bapak. Nah, capaian merdeka belajar ini nantinya akan mewujudkan apa? Mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini yang terpenting. Apa saja profil pelajar Pancasila? Ini hanya sekedar tahu saja nih Bapak Ibu, bahwa profil pelajar Pancasila itu adalah bahwa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ini tujuan daripada visi program guru penggerak, untuk mewujudkan pelajar-pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Berikutnya, nah ini Bapak Ibu, saya sama Bu Anita ya ada rasa bersyukur, ada rasa bangga di diri saya, bahwa saya dan Bu Anita masuk seleksi menjadi calon guru penggerak dari ribuan guru-guru yang ingin menjadi guru penggerak. Saya pribadi merasa bangga, merasa senang sudah ikut di dalam program guru penggerak, di mana program guru penggerak ini pendidikannya 9 bulan Bapak Ibu. Jadi 9 bulan, di mana 9 bulan itu kebetulan saya sudah 2 bulan saya jalani, di mana di guru penggerak ini ada beberapa kegiatan di Bapak Ibu. Yang pertama adalah pembelajaran daring. Dari 9 bulan itu ada pembelajaran daring, kemudian ada loka karya, kemudian ada pendampingan. Di mana pembelajaran daring itu setiap minggu itu kami calon guru penggerak itu melakukan
secara daring dan dipimpin atau dibimbing oleh fasilitator. Sedangkan lokakarya ini dilakukan 1 bulan sekali. Kalau jaraknya 9 bulan berarti ada 9 kali lokakarya. Kemudian pendampingan, ini namanya pendampingan individu. Kebetulan pendamping saya itu adalah Bu Santi Kusuma Dewi sebagai pengajar praktek saya yang selalu mendampingi saya kalau saya praktek untuk Bapak Ibu. Kemudian ini jadi 9 bulan itu ada 10 modul. Ada 10 modul yang harus kami pelajari, di mana setiap modul itu ada alur belajarnya. Jadi tidak sekedar diberi modul terus belajar, itu tidak Bapak Ibu. Kami ada alurnya, namanya alur belajar merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, kemudian refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan yang terakhir adalah aksi nyata. Nah, aksi nyata ini nanti yang saya imbaskan kepada panjenengan, kita sharing nantinya, kita sharing. Mungkin di antara panjenengan ada usul, ada pendapat, monggo kita sama-sama nanti berkolaborasi. Jadi saya sudah menjalankan ini pembelajaran mulai dari diri, dan terakhir adalah aksi nyata. Ini yang harus tugas yang harus saya kerjakan. Berikutnya ini Bapak Ibu pembelajaran daring yang saya lakukan. Itu ada fasilitator saya namanya Pupur Indratmi dari Tangerang, itu seorang pengawas SMP. Jadi selalu ada daring ya. Kebetulan saya satu kelas dengan Bu Anita, jadi sering ketemu sama Bu Anita. Kemudian ini lokakarya, 1 bulan kami bertemu dengan Cik Lanjut. Jadi bertemu. Nah, apa yang dilakukan di sana? Ya sharing tentang refleksi diri, tentang modul-modul yang sudah kami pelajari. Jadi pembelajaran apa yang dilakukan di sekolahnya nanti disaringkan di sekolah-sekolah yang lain. Ini kemudian lokakarya ini banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu. Salah satunya berbagi pengalaman dengan teman sejawat, menambah ilmu dan pengetahuan, mencari solusi kalau ada masalah di sekolahnya masing-masing, kemudian berpartisipasi, berperan serta. Nah, di lokakarya ini kebetulan sudah dijalankan. Lokakarya 1 itu kemarin ada di Hotel Nirwana Bapak Ibu, 1 hari penuh mulai pagi sampai sore. Kemudian lokakarya 2 insya Allah tanggal 12 nanti. Ini pendampingan 1 di mana saya didampingi oleh Bu Santi Kusuma Dewi, pengajar pendamping saya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu inti dari panjenengan semua kesini, yaitu saya punya tugas yaitu aksi nyata, di mana saya nanti akan melibatkan panjenengan semua, berkolaborasi dengan panjenengan, nanti terutama dengan BK Pak Edi, karena aksi nyata ini adalah berkaitan dengan budaya positif. Ini judul aksi nyata saya, yaitu menanamkan dan membiasakan budaya positif peserta didik dengan keyakinan kelas. Kemudian aksi nyata, di mana aksi nyata nanti saya akan membuat keyakinan kelas, di mana nanti keyakinan kelas itu adalah sebuah kebiasaan yang kita lakukan, yang kita tinggalkan setiap hari. Nah, kebiasaan itu nantinya akan menjadi sebuah budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, budaya positif, apa sih budaya positif? Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu ya, yang namanya budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang dibangun dalam waktu yang lama dan tercermin dalam sikap dan perilaku keseharian seluruh komponen sekolah. Ini maksudnya gini, jadi sikap, tindakan, perilaku kita yang kita lakukan di kelas itu nanti akan terciptanya suatu kebiasaan. Nah, kebiasaan inilah nantinya akan
mewujudkan budaya positif pada anak-anak. Oke. Apa yang dilakukan guru untuk membangun budaya positif? Yang pertama yaitu memberi keteladanan kepada anak-anak kita nih Bapak Ibu. Contohnya misalnya berpakaian rapi dan sopan, bertutur kata yang baik. Ini adalah kebiasaan. Monggo mari kita sama-sama membiasakan hal-hal yang positif sehingga nanti akan terwujud budaya positif Bapak Ibu. Ya, diawali dari diri kita sendiri nih Bapak Ibu, bahwa kita harus berpakaian yang rapi, kemudian bertutur kata yang baik dan sebagainya. Nanti sehingga anak-anak itu nantinya akan, oh ternyata Bapak Ibu guru berpakaiannya rapi. Nah, kalaupun kita itu misalnya maaf menegur ataupun menasehati atau apa, misalnya pakaian kamu kok nggak dimasukkan, tapi kita sudah rapi, sudah rapi, sudah bersih, sudah tertata bagus, sehingga kalau kita pun menegur anak itu nggak apa namanya, Bapak Ibu guru aja nggak dimasukkan, Bapak Ibu guru aja nggak pakai apa namanya atribut, menegur yang siswa yang nggak pakai atribut. Nah, ini kita mulai dari kita sendiri, sama dengan saya juga belajar memulai dari diri kita sendiri, mulai dari diri saya sendiri gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, membangun komitmen melalui keyakinan kelas. Ini nanti yang saya lakukan di kelas. Ini Bapak Ibu, kebetulan kelas sasaran saya adalah kelas 12 BPIB 1. Oke, itu kelas sasaran saya, di mana nantinya saya akan membimbing anak-anak, mengarahkan anak-anak untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Kan gitu. Contohnya sudah, ini kebetulan saya sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dengan anak-anak. Nanti di belakang nanti saya sharing ke panjenengan, saya imbaskan ke panjenengan bagaimana proses membimbing anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, membangun kebiasaan. Ini yang harus dibangun oleh kita sebagai pendidik, sebagai pamong. Kita harus bisa membangun kebiasaan-kebiasaan positif nih Bapak Ibu. Contoh misalnya berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ya seyogianya kalau jam pertama ya kita awali dengan berdoa Bapak Ibu. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang positif sehingga anak-anak pun juga nantinya dengan sendirinya akan terbiasa dengan itu gitu. Bahkan mungkin kalau gurunya lupa, Bu berdoa dulu seperti itu gitu. Jadi anak-anak sudah terbiasa. Atau pada saat akhir pelajaran kita juga mengakhiri dengan doa. Oke, Bapak Khotbah, bahwa doa itu adalah untuk memberikan keselamatan bagi anak-anak kita. Membangun 5S. Nah, ini sebetulnya sekolahan kita itu dulu sudah ada ya Pak Khotbah, ada apa namanya kayak slogan gitu ya, 5S ya. Tapi kayaknya slogan itu sudah tidak ada lagi. Tapi nanti insya Allah slogan itu kita pajang sehingga anak-anak itu akan terbiasa dengan salam, sapa dulu gitu, senyum dulu, kemudian salam, sapa, sopan dan santun. Ya, saya sebetulnya sangat-sangat nggak kecewa sih, ya apa gimana gitu ya. Pada saat saya jalan gitu ternyata itu bukan murid saya yang saya ajar, mereka cuek aja. Nah itu harusnya bagaimana? Ya harusnya dari diri kita sendiri, menyapa anak-anak dulu gitu. Ini sejak saya ikut program guru penggerak, saya harus merubah itu Bapak Ibu. Monggo mari kita sama-sama untuk merubah kebiasaan-kebiasaan itu. Kalau memang itu anaknya tidak kita kenal, ya kita sapa aja. Toh itu adalah warga besar SMK di Satu Nganjuk. Agar anak-anak, aku duduk guru kok nggak ngajar aku. Bahkan yang ngajar aja anak-anak nggak hafal gitu Siapa yang ngajar itu loh. Kalau Pak Edi ya sudah terkenal karena PK ya. Oh itu Pak Edi. Nah, ada lagi siapa yang ngajar itu loh Bu Kimia. Nah, Bu Kimia nggak tahu namanya Bu Kimia. Ya ini monggo mari kita bersama-sama untuk membiasakan yang baik-baik. Paling tidak kita mendahului mereka, menjadi suri toladan pada anak-anak
Ya, jadi saya sendiri juga belajar Bapak Ibu kalau ketemu anak siapapun itu anaknya, baik tidak saya ajar atau saya ajar, saya sapa, biar nanti anak-anak pun juga merasakan apa ya namanya, merasakan diorangkan, merasa diayomi, merasa sebagai teman gitu ya. Kemudian melakukan kolaborasi. Nah ini yang saya lakukan pada panjenengan, saya imbaskan program apa namanya aksi nyata saya melakukan kolaborasi dengan cara guru memupuk hubungan baik dengan wali kelas, dengan wali murid juga, kemudian serta bekerjasama menumbuhkan pembiasaan baik di sekolah maupun di rumah. Kalau di rumah nanti kita bisa kerjasama dengan orang tua. Jadi ini harusnya juga orang tua juga terlibat nih Pak Edi ya, sebagai BK-nya, orang tua anak-anak juga terlibat, bahwa pendidikan di rumah itu juga penting sekali bagi pembentukan karakter anak. Kelas keyakinan kelas. Nah, ini nanti yang akan saya lakukan di kelas nih Bapak Ibu. Apa sih keyakinan kelas itu? Nah, ini dulu Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu beda dengan yang namanya peraturan. Yang saat ini yang kita kita jalankan adalah peraturan ya Bapak Ibu nih, peraturan. Di mana peraturan itu adalah dibuat otoritas atas, atas atau katakanlah stakeholder membuat sebuah peraturan, dan peraturan itu sudah saklek, konkret, rinci, dan itu nanti akan diberlakukan ke anak-anak. Nah, anak-anak di sini kalau melakukan suatu peraturan ya hanya sekedar melakukan peraturan kita aja menjalankan. Contoh aja seperti ini Bapak Ibu ya, yang dimaksud peraturan itu. Kita memiliki peraturan bahwa kalau kita mengendarai sepeda motor harus memakai helm. Kan ngaten nggih Bapak Ibu. Nah, kalau kita memakai helm itu nanti akan bagaimana Bapak Ibu? Yang terjadi adalah keselamatan nih. Kalau kita pakai helm selamat. Ya. Kalau tidak pakai helm kita nggak selamat, kan ya, yang keselamatan itulah nilai-nilai keyakinan. Sedangkan peraturan pakai helm, mengendarai sepeda motor harus pakai helm, itu adalah peraturan. Tapi kenapa kita memakai helm? Supaya selamat. Lah selamat inilah yang dinamakan nilai-nilai keyakinan. Lah nilai-nilai keyakinan inilah yang harus ditanamkan ke masyarakat. Kalau di sekolah, contohnya Pak Edi misalnya peraturan harus pakai sepatu hitam. Itu ya, aturannya bahwa anak-anak harus pakai sepatu hitam. Biar apa pakai sepatu hitam? Seragam. Keseragaman. Nah, nilai-nilai keseragaman inilah yang harus kita tanamkan ke anak-anak. Keyakinan inilah yang kita tanamkan ke anak, bukan pakai sepatu hitamnya. Tapi apa? Keseragaman. Jadi anak-anak kalau aku pakai sepatu putih berarti nanti tidak seragam. Nanti akan terjadi anak kan malu dan sebagainya. Ini keyakinan seperti ini yang harus kita tanamkan ke anak-anak, bukan peraturannya yang kita tegakkan gitu Pak. Yang kita tegakkan adalah nilai-nilai keyakinan, sehingga nantinya anak-anak itu sadar kalau tidak pakai sepatu hitam ya nanti akan malu, kemudian disita dan sebagainya. Begitu juga kalau kita tidak pakai helm, kan keselamatan, bukan karena peraturannya itu, tapi nilai-nilai keselamatan yang harus kita tanamkan pada diri kita, sehingga kita dengan sendirinya akan sadar, oh ya wis tak pakai helm jadi selamat, bukan peraturannya. Itu keyakinan kelas. Nah, ini nanti kita tumbuhkan keyakinan kelas kepada anak-anak. Kita membimbing anak-anak. Baik Bapak Ibu, gimana sih untuk membudayakan budaya positif atau mewujudkan budaya positif? Itu diawali dari tindakan atau perilaku kita di kelas. Nah, perilaku kita di kelas yang sehari-hari itulah nanti akan tercipta sebuah lingkungan positif. Itu kan ada kebiasaan-kebiasaan nih Bapak Ibu, kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan itulah nanti akan terwujud yang namanya budaya positif. Oke. Contoh ini tadi pertanyaan mematik bagi Bapak Ibu, bagi saya juga sebelumnya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas?
Oke Pak Edi, jadi misalnya BK nanti bisa kita sharing di Pak Edi untuk yang namanya keyakinan kelas atau yang peraturan kelas itu. Kenapa tidak peraturan? Tapi keyakinan. Tadi sudah saya katakan bahwa nilai-nilai keyakinan inilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Sehingga anak-anak itu dengan sendirinya, oh iya ya, nanti kalau saya kenapa akibatnya ini. Bukan karena peraturannya, tapi karena nilai-nilai keyakinannya. Kemudian mengapa adanya keyakinan kelas itu penting? Untuk membentuk sebuah budaya positif. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ini nanti akan terjawab di belakang di Bapak Ibu. Baik, ini pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya selama 2 minggu ini saya sudah sama anak-anak kelas 12 DPIP 1 sudah mengarahkan anak-anak untuk membuat sebuah keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Kalau ini sih sebenarnya nah ini rincian tindakan aksi nyata saya Bapak Ibu. Minggu ke-1 dalam bulan Desember, dalam 1 bulan itu saya harus membuat aksi nyata. Minggu ke-1 itu saya minta izin dan dukungan dari kepala sekolah, dan alhamdulillah Pak Heru selaku Kepala Sekolah SMK 1 Nganjuk sudah mengizinkan saya untuk membuat aksi nyata, dan bahkan sudah mengizinkan saya untuk melakukan penindasan ini. Dan suatu saat nanti tidak hanya Bapak Ibu yang di sini, tapi nanti suatu saat akan terimbas kepada semua Bapak Ibu guru yang ada di SMKN 1 Nganjuk. Kemudian minggu yang kedua yaitu mensosialisasikan ke rekan-rekan guru melalui penindasan budaya positif seperti yang sekarang ini sebetulnya ini Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga mengenalkan budaya positif, kemudian membuat keyakinan kelas, membuat poster berdasarkan keyakinan kelas yang telah didiskusikan dan disepakati, kemudian membimbing siswa dalam penerapan aksi nyata budaya positif. Minggu yang keempat, sebetulnya minggu ini itu adalah menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan dalam aksi nyata menjadi kebiasaan budaya positif di sekolah. Ini saya beri contoh Bapak Ibu, ini adalah keyakinan kelas yang sudah dibentuk oleh kelas 12 DPIP 1. Sebetulnya banyak impian-impian anak-anak, tapi karena saya artinya saya simpulkan tidak terlalu banyak, jadi ada 5. Banyak sekali. Contoh misalnya, apa impian kamu di kelas ini? Impian saya adalah kelas yang sepi. Saya berpikir gini, iya ya, kelas 12 DPP 1 itu memang menginginkan kelas yang sepi ya Pak Botan. Karena apa? Anak-anak dalam saat membuat desain itu butuh ketenangan, beda maaf dengan TKR, karena kan nutup mesin dan sebagainya kan gitu. Oh ya betul ya, ternyata anak-anak 12 di PIP 1 menginginkan kelas yang sepi. Mungkin di kelas TKR beda lagi keinginannya, di MM beda lagi, di listrik beda lagi ya ternyata anak 12 di PIP ingin kelas yang sepi. Kemudian ada lagi ingin kelas yang bersih, kelas yang nyaman, yang indah. Kemudian kelas yang menumbuhkan kejujuran yang tinggi gitu. Ini impian anak-anak. Nah, impian-impian inilah yang kita tampung untuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Ini sudah jadi, ini nanti akan saya tempel di kelas. Kemudian ini saya sudah izin sama Bu Ustadz sebagai wali kelasnya. Saya handle Bu Ustadz sementara, gitu ya. Ini nanti saya tempel, dan mungkin Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 12 di PIP 1 biar tidak kaget kan, bahwa ada keyakinan kelas. Di mana dalam belum izin kasihnya. Oh sudah sama Pak Sus. Kasihnya saya. Oh iya. Oh iya. Maaf. Jadi awalnya seperti ini Bapak. Ini video. Ini video sebetulnya bisa ini saya off dulu ya. Saya tayangkan bisa nih Bapak Ibu. Iya, bisa. Kita ini saya
Mana mana. Mau saya kecilkan gitu? Jadi dikelus satu coba. Ini ya? Nah, coba. Kan hilang sebelahnya. Iya ya. Ada. Ini? Iya, coba klik. Lagi? Ya kalau mau kecil lagi itu. Nanti itu digeret. Oh, tapi mana? Atasnya nih bro. Gak bisa, itu besar itu. Pinggir lagi, dipinggirkan lagi, pinggir. Gak bisa ya? Gak bisa. Pun turun apa? Gini aja ya. Ini anak-anak menulis, membuat impian apa yang diinginkan. Nah ini kebetulan ada anak yang lambat, namanya Feby Pak. Kalau mungkin sudah paham. Setiap hari. Pasien. Nah ini coba nanti bagaimana grade-nya nggih Pak, nanti setelah adanya keyakinan kelas. Gimana nanti apakah ada perubahan sikap dan perilaku dari Feby? Sudah masuk terus. Ya. Ada satu penyakit Andika, sama sekali nggak masuk. Andika kelas 12 di PIP 1. Ini sering terlambat, padahal dia sudah masuk. Katanya tidur di musola dan sebagainya. Alasannya itu. Nah, ini anak-anak melakukan kegiatan kelas. Ini nanti mudah-mudahan Bapak Ibu juga melakukan seperti ini di kelas. Kelas yang bersih dan nyaman itu bisa terlihat banyak sekali. Saling sayang menyayangi, gotong royong dan sebagainya. Gini Bapak Ibu, apa sih kok keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu gini, bahwa impian anak-anak di kelas itu yang buat itu anak-anak, bukan kita, bukan sekolahan, tapi anak-anak. Jadi keyakinan kelas itu yang membuat itu anak-anak, yang menjalankan itu juga anak-anak. Seandainya nanti ada yang melanggar, itu nanti sanksinya juga anak-anak yang buat, bukan kita. Jadi dengan sendirinya anak itu akan sadar. Mau sing gawe dhewe ya aku kan gitu ya Pak, ini kita yang buat keyakinan kelas, kemudian kita yang menjalankan. Kalaupun dilanggar otomatis dia harus komitmen dengan apa yang dia sepakati bersama gitu. Ini sudah berjalan di kelas 12 DPIP 1. Mudah-mudahan nanti di pelajaran yang lain juga akan berjalan. Kalau di pelajaran saya anak terlambat ada sanksinya gitu ya. Yang buat siapa? Ya siswa itu sendiri. Guru hanya membimbing, guru hanya sebagai penuntun gitu ya, karena guru adalah pamong gitu ya. Artinya guru hanya membimbing, guru kamu terlambat. Bahkan kita tuh tidak boleh menjustis anak. Ya. Saya pernah di kelas, atau kelas berapa itu Pak Edi ya, saya tanya, kenapa kamu terlambat? Ternyata dia terlambatnya karena apa? Karena merawat orang tuanya yang sakit. Ini kita nggak boleh anak itu bersalah. Kita nggak boleh membuat anak ini seakan-akan merasa bersalah karena dia terlambatnya karena dia merawat orang tua. Itu saya sakit, saya harus merawat dulu. Terus bagaimana kita sebagai seorang pendidik langsung menghukum anak itu? Gimana Pak ini? Apa dihukum anak itu? Tidak. Justru kita cari solusinya. Oh, itu kamu sakit. Apa di rumah nggak ada yang merawat? Karena kan ya. Nah, ini nanti kita berkolaborasi, harusnya BK nanti berkolaborasi dari anak kalau misalnya melanggar sebuah aturan katakanlah gitu ya. Jangan langsung menghukum atau menjudge anak. Kita harus tanya dulu kenapa kamu terlambat. Ya, seperti Feby gitu Pak. Feby itu sering terlambat. Saya tanya kenapa kamu terlambat? Nah saya Ibu, maaf, mules katanya. Makanya di rumah tapi buahnya di sekolahan saya gitu kan. Oke. Kamu terlambat itu rugi enggak kan? Ya rugi ya, sehingga seperti pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang membuat anak itu akan menjadi sadar.
Itu adalah keyakinan kelas. Ya. Kemarin juga ada Binti Suryani itu terlambat. Dia terlambat. Saya tanya, kenapa kamu terlambat? Ya Bu, saya itu terlambatnya karena kesiangan. Berarti tadi malam nggak tidur jam berapa? Jam 1. Saya mengerjakan tugas-tugas. Mungkin tugasnya Pak Kodam mungkin. paling banyak. Tugasnya Pak Kodam. Ya, ini kita nggak perlu menyalahkan anak itu ya. Kalau kita salahkan anak semakin merasa bersalah. Kalau sudah merasa bersalah nanti akan muncul kebencian terhadap kita nantinya. Nah, gimana caranya kita sebagai pendidik ya harus kita arahkan, kita cari solusinya. Bisa nggak kamu bangun pagi gitu kan? Oh iya Bu, maaf ini yang terakhir saya misalnya seperti itu. Jangan diulangi lagi dan sebagainya. Dan ya, ternyata keterlambatan dia karena tidur terlalu siang. Dan dia konsekuen Pak Ibu. Saya konsekuen Bu. Saya komitmen dengan keyakinan yang kita buat. Apa? Saya akan kebetulan si Binti itu menghukum dirinya karena dia sadar menghukum dirinya untuk membaca ayat-ayat suara pendek Pak. Dan ternyata alhamdulillah suaranya bagus, merdu gitu loh. Suaranya enak ya Binti Suryani gitu. Yang juara apa itu Pak? Juara lomba itu yang kemarin ikut lomba juara. Ternyata enak gitu. Loh, kok ada anak yang punya suara merdu qiraatnya gitu loh Bu. Kita nggak tahu ternyata ada potensi di diri anak gitu loh. Ya, itu kita bisa gali dari situ gitu loh. Saya kembali lagi sini berarti. PPT ini bro. Sebelahnya bro. Sebelahnya bro. Sebelahnya bro. Oh ini saya. Oh berarti nggak bisa ya nih? Bisa, tadi dia bukanya lewat mana? Bukanya lewat mana? Kayaknya ini krom. Nah, jadi oke. Punya. Tunda ya Pak. Tadi sudah saya post kayaknya. Private enggak. Ini Bukan di Zoom itu. Private itu. Oh iya. Allah. Ini tadi keyakinan kelas yang dibuat oleh anak-anak, nanti saya tempel di kelas gitu Bapak Ibu. Kemudian, nah ini penerapan keyakinan kelas 12 DPP 1. Ini mungkin Bu Sulis yang ngajar di kelas 12 DPP 1, Bu Sulis, mungkin Pak Kodam. Kita biasakan anak-anak untuk berjabat tangan karena ini pandemi jadi nggak berjabat tangan. Oke. Ini ada videonya tapi nanti terlalu lama gitu. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan sebagai keyakinan kelas untuk mewujudkan budaya positif. Dan ini sudah dijalankan anak-anak, alhamdulillah ini membiasakan sholat zuhur berjamaah dan sholat Jumat di masjid sekolah. Ini juga kebiasaan yang positif sehingga nantinya akan mewujudkan budaya positif. Ini membiasakan membersihkan kelas. Ini adalah tindakan atau tindak lanjut dari keyakinan kelas yang dibuat anak-anak. Contoh tadi kan keyakinan kelas, maaf di sini kelas yang bersih, indah dan nyaman. Bagaimana mewujudkan kelas yang bersih dan nyaman ini? Dengan cara yaitu, ya ini anak-anak piket harus menjalankan tugasnya dan anak-anak ada sanksinya. Kalau piket hari itu tidak menjalankan tugasnya, sanksinya adalah anak yang piket hari itu membeli alat-alat kebersihan. Nah ini kan suatu sanksi yang tidak membebankan gitu nih, sanksi yang tidak membebankan, tapi sanksi itu dibuat oleh anak sendiri. Jadi dengan sendirinya, loh ini kok kotor, berarti piket hari itu yang tidak membersihkan kelas. Sehingga piket hari itu anggotanya harus membeli alat-alat seperti sapu dan sebagainya. Nah dengan sendirinya anak-anak mungkin ya saya bersih kelas itu. Nah ini Bapak Ibu, ini yang sudah saya biasakan. Saya berusaha untuk membiasakan diri saya. Kalau saya ketemu siapapun di jalan itu artinya di sekolahan gitu, ya sempatkanlah untuk bertanya pada anak-anak kita. Itu adalah bentuk kepedulian kita terhadap anak-anak. Paling tidak anak-anak itu ngaku di
dipedulikan. Oh, kita rasa kecintaan kita terhadap anak-anak itu akan kita tumbuhkan di situ. Siapa saja anak itu, nggak pandang bulu apakah itu anak di kelas kita atau tidak gitu. Dan itu tidak ada salahnya nih Pak. Betul, tidak ada salahnya kalau kita menyapa duluan. Suatu saat nanti anak-anak pun juga akan merasa, oh aku disapa dulu, nanti ya juga saya akan menyapa dulu. Ini kayaknya yang hilang di banyak di sekolah-sekolahan, terutama di sekolahan kita, hilang. Anak-anak kalau jalan ya sudah jalan gitu aja, udah kenal. Mau boleh diajak, oh ya guru yang putih, guru yang cantik, nggak tahu namanya kan gitu. Ternyata Bu Lili. Nah ini mungkin karena ini pandemi ya Bapak Ibu, dibiasakan anak-anak untuk mencuci tangan. Saya gitu anak-anak kalau masuk cuci tangan dulu, kalau paling tidak pakai hand sanitizer gitu ya, karena masih pandemi. Kemudian ini berdoa, dan ini anak-anak duduk-duduk di kelas itu saya datangi. Saya nggak artinya nggak pandang bulu, saya anak-anak duduk-duduk saya datangi, saya tanya ada apa gimana. Walaupun saya bukan gurunya PKDK kelas itu, bahkan saya nggak segan-segan misalnya, usaha kamu apa? Mungkin Bu Lili juga seperti itu. Kamu sudah punya usaha enggak? Oh sudah lah, kita bisa sharing anak. Kemarin ada anak kelas 10 TAV, padahal di kelas 10 kan tidak ada pelajaran PKDK, tapi anaknya menjual makanan. Kamu bawa apa itu makanan Bu, saya jual? Terus padahal kelas 10 belum mendapatkan pelajaran PKDK. Terus saya kasih arahan, harus kasih stiker biar lebih lakunya lebih keras, bikin stiker dan menarik dan sebagainya. Bahkan saya tawarkan ke anak-anak yang punya produk yang tidak punya label stiker, saya bantu untuk mendapatkan legalitas itu. Karena saya sudah punya link ke Dinas Kesehatan sama di Deperindak gitu. Gratis, tidak ditarik apa-apa untuk legalitas produknya. Oke, dapat bijak. Siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna, Bapak Ibu. Siswa membutuhkan seorang guru yang bahagia. Siapa yang akan membuat mereka siswa membutuhkan seorang guru yang bahagia. Siapa yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan untuk belajar. Ini kata bijak saya ambil dari kata-kata mutiara. Jadi siswa itu sebenarnya tidak butuh guru yang sempurna, tapi guru yang bahagia, sehingga kalau guru itu bahagia, secara otomatis di kelas juga berdampak ke anak-anak, terimbas ke anak-anak. Nggih, Bu Lili, kalau gurunya sedih, gurunya sedih nanti kan terimbas ke anak-anak. Nah, gurunya meremut nanti anaknya juga gitu. Nah, ini kata bijak, mudah-mudahan kata-kata bijak ini juga bisa Bapak Ibu jalankan katanya. Jadi kita bahagia di depan anak-anak, walaupun di belakang rumah tangga mudah-mudahan tidak terjadi. Seandainya kan gitu nih Bapak Ibu, walaupun di belakang di rumah itu kita bertengkar dengan anak, dengan suami atau istri, ya paling tidak di depan kelas kita sebagai artis. Kelas kita sebagai artis, nanti nih Bapak Ibu. Nih. Oke. Terakhir, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Siti Utami. Saya mengajar PKDK di SMK Negeri 1 Nganjuk. Pada hari ini saya mendapatkan informasi pengimbasan program guru penggerak dari Bu Sabti Fira ini tentang budaya positif. Dari informasi tersebut saya merasakan bahwa kita bukan hanya menjadi pengajar, tapi juga harus bisa mendidik, sehingga kita harus bisa menjadi contoh yang positif bagi peserta didik. Dengan demikian dapat pula berdampak pada perilaku peserta didik yang positif. Setelah menerima informasi ini, insya Allah saya akan menerapkan di kelas. Dengan demikian peserta didik tidak hanya merasakan aturan yang mengekang, tapi lebih sebagai suatu kesadaran untuk pembiasaan perilaku positif. Untuk Bu Sabti Fira ini, semoga budaya positif ini bisa diimbaskan
kepada seluruh guru-guru yang lain bisa berkolaborasi sehingga bisa membawa SMK Negeri 1 Nganjuk menjadi sekolah yang menjunjung tinggi budaya positif dan berkarakter. Demikian, terima kasih. Semoga Bu Septi tetap semangat menjadi guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardiah Nafiati, guru mata pelajaran PPKN atau PPDB. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Septi yang telah melibatkan kami untuk mengikuti acara pengimbasan guru penggerak, yaitu tentang pengimbasan budaya positif terutama di lingkungan SMK Negeri 1. Mudah-mudahan dengan adanya program pengimbasan guru penggerak ini dengan tema budaya positif ini mampu diterapkan di seluruh kelas sehingga mampu menciptakan belajar yang merdeka bagi anak-anak. Di situ yang pertama yang harus dilakukan oleh masing-masing guru yaitu menanamkan keyakinan kelas ya, bahwa mereka itu mampu mandiri, mampu melakukan sesuatu yang positif untuk masa depan. Lalu di dalam program guru penggerak itu memberikan dampak, kita mengajar lebih inovasi kepada anak, jadi menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan kondisi anak itu, sehingga apa yang disampaikan pada saat menyampaikan materi mapel PPKN itu lebih mudah, anak lebih senang, anak lebih leluasa untuk menjalankan tugas sebagai siswa, menambah wawasan ilmu pengetahuan demi masa depannya. Terus setelah itu ya, bila di kelas proses pembelajaran seperti itu, otomatis pada saat bergaul dengan teman-teman di kelas lain dia memberikan dampak positif, yaitu saling menghargai, menghormati di antara teman, sehingga di situ ilmu itu lebih berkembang bagi anak-anak itu. Harapan saya untuk Bu Septi, dari keikutsertaan sebagai guru penggerak, Bu Septi mampu mengimbaskan ilmunya itu kepada teman-teman yang lain, sehingga teman-teman yang lain pun akan memberikan dampak bagi dia menjalankan tugasnya. Selain itu juga bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, sehingga antara ilmu yang beliau terima pada saat pelatihan sebagai guru penggerak itu semakin berkembang dan semakin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fida dari kelas 12 DPIP 1. Saya salah satu murid dari Ibu Septi dalam mapel produk kreatif dan kewirausahaan. Menurut saya, dengan adanya keyakinan kelas ini dapat menimbulkan kondisi kelas yang lebih kondusif dan juga disiplin. Saya merasa bangga dapat terlibat dalam keyakinan kelas ini yang menjadikan saya dan teman-teman memiliki komitmen untuk mewujudkan keyakinan kelas. Harapan saya untuk kedepannya keyakinan kelas ini dapat berlanjut dan menjadi budaya positif bagi para siswa di SMK Negeri 1 Nganjuk. Sekian dari saya dan terima kasih.